Dekan ora ding, dosen. THP Pak Bobi, kemudian Pak Helmi selaku narasumber pada kuliah praktisi pagi ini nggih. Ini kuliah praktisi yang masuk perkuliahan pertama kali, Pak. Sebelum-sebelumnya berdiri sendiri. Dari nggih, dari sebentar. Dari PT Indofood CBP SMTBK Food Nggih. Ingredient Division nggih, Pak nggih. Nggih, betul, Bu. Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan juga kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita semua dapat berkumpul, bergabung melalui Zoom pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini teman-teman, kami akan memberikan atau memperkenalkan terkait dengan sistem keamanan pangan yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Helmi. Bagi teman-teman yang sudah memiliki tugas tersendiri ya, tadi untuk yang dasar penyuluhan diamati terkait dengan penyampaian materi. Kemudian untuk yang manajemen mutu, silahkan dipelajari tentang sistem keamanan pangannya. Untuk yang perencanaan pabrik nanti bisa menyusul ya. Sementara teman-teman difokuskan dulu apa yang disampaikan oleh Pak Helmi. Apabila nanti ada pertanyaan bisa kita diskusikan setelah paparan materi dari narasumber. Mungkin itu dulu dari saya, pengantar dari saya. Untuk Pak Helmi, apakah sudah siap untuk paparan materinya, Pak? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap, nggih. Baik, Nggih. teman-teman, mohon untuk dipersiapkan alat tulisnya ya, untuk nanti apabila ada pertanyaan atau mungkin sesuatu yang mengganjal, itu bisa langsung dikonfirmasi ke narasumber. Baik, kami persilahkan Pak Helmi untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Pak Weli, Pak Govi, Bu Retno, dan juga adik-adik mahasiswa semua. Semoga nanti apa yang saya saya paparkan dapat memberikan ilmu baru buat adik-adik semua di ini ya, terkait dengan sistem manajemen keamanan pangan yang diaplikasikan di industri. Sudah tampil ya Bu untuk Sudah, materinya ya, Bu? ampun. Baik, kita mulai untuk perkuliahan praktisi pada pagi hari ini terkait dengan pengendalian mutu dan keamanan pangan. Ini untuk aplikasi keamanan pangan dan juga kualitas pangan di industri. Jadi di dunia ini berbagai lembaga ya yang menaungi masalah mutu dan keamanan bahan pangan. Contohnya ada WHO, FDA, ISI. Kalau di Indonesia itu ada BPOM, MUI, kemudian yang kementerian-kementerian terkait itu ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian dalam industri pangan nasional ini juga perlu dilakukan sertifikasi untuk produk layak edar. Ini untuk industri pangan, biasanya untuk yang sertifikasi ini untuk industri besar ya. Kalau untuk UMKM ada yang
mengajukan sertifikasi, tetapi ada pula yang tidak mengajukan untuk sertifikasi. Kemudian untuk sertifikasinya sendiri ada beberapa lembaga juga. Kemudian ada kalau Recording in progress. di Indonesia semuanya ini ya masuk ke dalam BPOM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, kemudian LPPOM MUI itu terkait dengan halal produk, kemudian ada beberapa ya kalau untuk di swastanya ada beberapa badan sertifikasi independen yang terakreditasi. Nah, sertifikasi ini bertujuan untuk menjamin mutu dan keamanan bahan pangan yang dihasilkan, terutama industri makro. Maka dibentuklah di industri makro itu tim keamanan pangan yang bertugas mengatur dan menjamin keamanan dan kelayakan produk pangan agar dapat dikonsumsi. Nah, untuk tim keamanan pangan di industri sendiri terdiri dari beberapa bagian. Mungkin ada yang menyebutnya departemen atau ada yang menyebutnya divisi, tergantung dari industri masing-masing ya. Tapi secara umum biasanya di tim itu ada bagian dari quality assurance, kemudian ada quality control, product development, production sendiri yang memproduksi produknya ya. Kemudian dari bagian human resource, karena nanti human resource ini terkait dengan sumber daya manusia dan juga pelatihan-pelatihan terkait dengan soft skill dan hard skill dari personil yang bertugas di area masing-masing. Kemudian tidak kalah pentingnya head office, karena kalau di industri yang sudah memiliki beberapa cabang, biasanya ada yang mengepalai supaya semua cabang itu bisa terkoordinir dengan baik. Kemudian untuk tugas dan tanggung jawab tim keamanan pangan, ini memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan sehingga aman dikonsumsi. Nah, untuk mengelola hal tersebut maka dibuatlah Food Safety Management System yang di dalamnya ada SOP, Standard Operation Procedure, kemudian WI atau instruksi kerja, kalau ini work instruction ya. Kemudian untuk kelengkapannya lagi biasanya dibuatkan juga form atau tabel untuk pengecekan dan kegiatan yang dilakukan. Nah, tentunya juga di dalam FSMS itu juga ada flow prosesnya. Jadi alur prosesnya mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan nanti delivery finish produknya. Kemudian di dalam FSMS itu juga membuat suatu analisa bahaya dari raw material sampai ke delivery-nya. Nah, untuk di industri pangan, umumnya mengacu pada ISO 22000. Tetapi untuk industri makanan ataupun minuman lainnya juga ada yang mengacu aturan-aturan yang lain atau prosedur-prosedur yang lain. Contohnya kayak yang ada beberapa industri itu tidak menggunakan ISO 22000, tetapi dia memiliki sistem manajemen keamanan pangan sendiri yang sudah diakui oleh dunia internasional, diakui oleh WHO, FDA, ISI, dan lain-lain. Mohon maaf ya, ini saya sebut contohnya kayak di Nestle, Danone, Pepsi itu punya sistem manajemen keamanan tersendiri, keamanan pangan tersendiri. Tapi secara umum, industri di dunia ini, industri pangan, lebih banyak yang mengimplementasikan ISO 22000 yang digunakan sebagai pedoman untuk implementasi sistem manajemen mutu dan keamanan pangan. Nah, ISO sendiri
panjangannya ya ini di International Organization for Standardization. Kemudian basisnya sebenarnya ISO ini ada di Swiss. Ya, di Swiss. Kemudian untuk edisinya, edisi terbaru untuk ISO 22000 ini yang versi tahun 2018. Ini menggantikan edisi sebelumnya yaitu ISO 22000 tahun 2005. Nah, apa sih keuntungan dari penerapan standar ISO 22000? Nah, keuntungannya yang pertama, industri itu konsisten dalam menghasilkan produk yang aman dan sesuai dengan regulasi. Kemudian mampu menangani resiko yang terkait dengan tujuannya. Kemudian mampu menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan sistem manajemen keamanan pangan. Ini, nah secara keseluruhan ya ini di ISO 22000 ini ada 10 klausul. Nah, kalau kita bagi di metode plan, do, check, dan action. Ini untuk plan nanti di klausul 4, 5, 6, 7. Itu masuknya plan. Kemudian do, apa yang dilakukan. Itu nanti di klausul 8 terkait dengan operation. Kemudian cek, pengecekannya. Nanti masuknya di klausul 9, yaitu performance and evaluation. Kemudian action-nya nanti ada improvement di klausul 10. Nah, apa sih bedanya antara ISO 22000 yang versi tahun 2005 dengan yang versi tahun 2018? Ini kalau yang versi tahun 2005, ini ada 8 klausul. Kalau yang 2018 tadi ada 10 klausul ya. Yang untuk klausul 1 sampai dengan 3 masih sama terkait dengan skopnya, normative reference, yang ketiganya terkait dengan term and definition. Kemudian klausul 4, kalau di 2005 itu Food Safety Management System, kalau di 2018-nya ada Context of Organization. Kemudian kelima, di 2005-nya ada Management Responsibility, keenamnya Resource Management, kemudian klausul 7, Planning and Realization Safe Product, klausul 8-nya Validation, Verification, and Improvement FSMS. Nah, kalau yang di 2018-nya, kalau yang keempat ada Context of Organization, klausul 5-nya leadership, klausul 6 planning, ke-7-nya support, kemudian ke-8-nya operation, 9 performance evaluation of FSMS, kemudian klausul 10-nya terkait dengan improvement. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis di chat juga ya, adik-adik semua. Kemudian kita masuk ke klausul 1, scope atau ruang lingkup. Untuk ruang lingkupnya di FSMS ini implementasikan Food Safety Management System, kemudian menunjukkan kepatuhan, mengevaluasi food safety dan persyaratan customer, komunikasi efektif mengenai food safety, menjalankan kebijakan food safety, menunjukkan kesesuaian dengan pihak terkait, yang terakhir lulus audit sertifikasi. Nah. Oh, yang loket itu. Yang pertama sih kalau bisa. Juga bisa pernah baca. Oh, di sini malah lebih cepat tahu. Di sini tuh sekali proses. Wah, Mbak Tahira maaf,
Di-mute dulu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk klausul 2, acuan normatif, tidak ada acuan normatif untuk persyaratan ini. Kita masuk ke klausul 3. Jadi klausul 1 sampai 3 masih di yang bab umumnya ya. Istilah dan definisi. Ini untuk keperluan standar ini, istilah dan definisi berlaku ISO dan IEC. Memelihara ya. Ini istilahnya nanti di industri itu kalau untuk penerapan food safety management system nanti adik-adik kalau adik sudah berkecimpung di dunia industri pangan akan sangat sering ini kalimat-kalimat ini. Ada namanya acceptable level, istilahnya acceptable level atau level penerimaan, yaitu tingkat bahaya keamanan pangan dalam produk akhir tidak melampaui yang telah ditetapkan oleh organisasi. Ya, jadi contohnya kalau produk yang rentan terhadap mikrobia, ya nanti ada batasannya. Kalau misal E. coli-nya harus 0, berarti dia juga produknya harus negatif E. coli. Kemudian total mikrobia atau TPC-nya contohnya 10 pangkat 3 misal, ternyata produknya 10 pangkat 4, berarti dia tidak dapat diterima. Kalau masih di bawah itu berarti masih sesuai dengan standar. Kemudian ada istilah lagi nanti action kriteria atau kriteria tindakan, yaitu spesifikasi yang dapat diukur atau diamati untuk pemantauan OPRP. Nah, OPRP nanti ada ya kepanjangannya, kita lanjut dulu, nanti saya jelaskan juga di berikutnya terkait dengan OPRP. Kemudian ada catatan nih, kriteria tindakan ditetapkan untuk menetapkan apakah OPRP tetap memegang kendali dan membedakan antara apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Ya, jadi mana yang bisa diterima untuk produk yang dihasilkan, mana yang tidak bisa. Kemudian ada lagi nanti istilah control measure atau tindakan pengendalian, yaitu tindakan atau aktivitas yang penting untuk mencegah bahaya keamanan pangan yang signifikan atau menguranginya ke tingkat level yang dapat diterima. Jadi di keamanan pangan ini ada bahaya yang signifikan dan ada bahaya yang tidak signifikan. Nah, cara penentuannya bagaimana? Nah, nanti kita bahas juga ya, bagaimana cara menentukan bahaya itu dikatakan signifikan atau tidak signifikan. Ya, kalau yang bahaya signifikan ya harus dikendalikan. Kemudian correction atau bahasa Indonesia koreksi ya, koreksi yaitu tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terdeteksi. Ini koreksi termasuk penanganan produk yang berpotensi tidak aman dan dapat dilakukan bersamaan dengan tindakan korektif. Kemudian koreksi dapat berupa pemrosesan ulang, pemrosesan lebih lanjut, atau penghilangan konsekuensi yang merugikan dari ketidaksesuaian. Ya, ini terkait dengan produk pangan semua ya. Jadi pemrosesan ulang atau reproses, apakah produk tersebut dapat diproses atau tidak bisa, itu juga nanti masuk ke correction ya. Kemudian tindakan korektif atau corrective action, tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terjadi kembali. Jadi ada correction, ada corrective action. Kalau correction itu kayak tindakan kuratifnya ya. Kalau yang tindakan korektif ini kayak preventifnya, jadi pencegahan supaya tidak terjadi kembali.
Kalau koreksi langsung ada ketidaksesuaian, gimana langsung bisa diperbaiki. Kalau tindakan korektifnya pencegahannya supaya tidak terulang kembali. Kemudian dalam istilah pangan juga kita sering dengar ya, mungkin di adik-adik ini kan semester 3 dan 5, saya kira juga sudah pernah mendengar namanya CCP, Critical Control Point, atau tindakan kendali kritis, yaitu langkah dalam proses di mana tindakan pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya keamanan pangan yang signifikan ke level yang dapat diterima dan menetapkan batas kritis dan pengukuran yang memungkinkan untuk penerapan koreksi. Nah, kemudian critical limit, batas kritis, yaitu nilai terukur yang memisahkan atau membedakan antara yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Nah, batas-batas kritis ini ditetapkan untuk menentukan apakah suatu critical control point tetap di dalam kendali atau tidak. Nah, jika batas kritis terlampaui atau tidak terpenuhi, produk yang terpengaruh oleh hal tersebut harus ditangani sebagai produk yang berpotensi tidak aman. Nah, kalau produknya sudah tidak aman, nanti ada juga prosedur untuk pemusnahannya. Jadi tidak sembarang untuk memusnahkan produk ya. Kalau di industri itu, kalau memusnahkan produk juga harus ada prosedurnya. Pengajuan pemusnahannya, kemudian setelah pengajuan pemusnahan disetujui oleh top manajemen, harus izin ke Badan Lingkungan Hidup, karena belum tentu apa yang dimusnahkan itu nanti akan aman bagi lingkungan atau tidak mencemari lingkungan, sehingga ada izinnya juga dengan Badan Lingkungan Hidup di daerah setempat. Kemudian informasi terdokumentasi atau documented information, yaitu informasi yang diperlukan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh suatu organisasi dan media di mana terdapat informasi tersebut. Nah, informasi yang terdokumentasi ini dapat formatnya itu bisa macam-macam ya, tergantung kebutuhannya mau seperti apa. Kemudian tadi ya yang sudah disinggung di depan, OPRP, Operational Prerequisite Program. Apa sih Operational Prerequisite Program ini? Nah, itu tindakan pengendalian atau kombinasi dari tindakan pengendalian yang diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya keamanan pangan yang signifikan ke tingkat yang dapat diterima, ke level penerimaan, dan di mana kriteria tindakan dan pengukuran atau pengamatan diterapkan sehingga memungkinkan dilakukan pengendalian proses dan produknya efektif. Pengendalian proses dan atau produk yang efektif ya. Jadi mirip ya dengan CCP ya, tetapi ada bedanya. Kalau di CCP tadi kan langkah terakhirnya yang diambil. Kalau di OPRP ini tindakan pengendalian, tetapi dia belum tentu merupakan suatu langkah atau proses atau mungkin prosedur yang benar-benar mengeliminir bahaya sampai ke level yang dapat diterima. Itu bedanya antara OPRP dan CCP. Kemudian ada PRP, Prerequisite Program atau program prasyarat. Nah, mirip-mirip ya, ini ada OPRP, ada PRP. Nah, kalau PRP ini kondisi dasar dan kegiatan yang diperlukan dalam organisasi dan seluruh rantai pangan untuk menjaga keamanan pangan.
PRP ini lebih mengarah ke ini ya, ke GMP, kemudian GAP, GVP, GHP, dan lain-lain ya. Ada saya tuliskan contohnya beberapa yang terkait dengan PRP. Kalau di manufacturing di industri pangan lebih kita banyak terkaitnya dengan good manufacturing practice dan juga good hygiene practice. Kemudian ada istilah juga food safety hazard atau bahaya keamanan pangan, yaitu agen biologi, kimia, atau fisik dalam pangan yang memiliki potensi menyebabkan efek buruk pada kesehatan, termasuk alergen dan zat radiologi. Kemudian ada risk atau resiko, yaitu efek ketidakpastian. Resiko keamanan pangan adalah fungsi dari probabilitas efek kesehatan yang merugikan dan tingkat keparahan efek tersebut yang berakibat pada bahaya dalam makanan. Efek, apa sih efek? Efek itu penyimpangan dari yang diharapkan, positif atau negatif. Ketidakpastian, yang dimaksud ketidakpastian di sini keadaan, bahkan sebagian kekurangan informasi terkait pemahaman atau pengetahuan mengenai kejadian. Konsekuensi atau kemungkinan, itu juga ketidakpastian. Kemudian ada signifikan food safety hazard, bahaya keamanan pangan yang signifikan, ya tadi ya, ada yang tidak signifikan dan ada yang signifikan. Kalau yang signifikan apa sih? Bahaya keamanan pangan yang diidentifikasi melalui penilaian bahaya yang perlu dikendalikan oleh tindakan pengendalian. Jadi untuk menentukan bahaya keamanan pangan itu signifikan atau tidak signifikan, nanti melalui penilaian bahaya. Nah, nanti saya jelaskan juga untuk penilaian bahaya dan juga contohnya seperti apa. Berikutnya, istilah berikutnya yaitu validation atau validasi. Validasi ini suatu langkah yang diperlukan untuk memperoleh bukti bahwa tindakan pengendalian akan mampu mengendalikan bahaya keamanan pangan yang signifikan secara efektif. Nah, validasi ini dilakukan pada saat kombinasi tindakan pengendalian dirancang atau saat dilakukan perubahan pada tingkat pengendalian. Kemudian validasi diterapkan sebelum kegiatan dan memberikan informasi terkait kemampuan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Pemantauan diterapkan selama kegiatan dan memberikan informasi terkait tindakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian ada nanti verifikasi ya. Nah, untuk validasi ini contohnya kalau ada proses baru atau prosesnya sama tetapi alatnya jenisnya baru. Contohnya penggilingan ya. Penggilingan kalau sebelumnya menggunakan hammer mill, diganti proses penggilingannya menggunakan disc mill. Nah, itu perlu dilakukan validasi sebelum contohnya tadi disc mill ya. Disc mill tadi digunakan untuk proses produksi secara massal. Nah, itu perlu dilakukan validasi terlebih dahulu, sehingga nanti produk yang dihasilkan aman dan masih sesuai dengan standar yang diinginkan. Kemudian ada istilah verification, yaitu konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi. Nah, kalau validasi tadi adalah dilakukan sebelum proses itu digunakan untuk industri massal, kalau verifikasi ini dilakukan
berbarengan saat digunakan untuk proses produksi massal. Kalau validasi hanya sekali ya, bisa sekali. Kalau verifikasi ini tergantung kebutuhan. Bisa saja verifikasinya, perlu diverifikasi seminggu sekali atau sebulan sekali. Bahkan kalau untuk industri yang tingkat bahayanya tinggi, verifikasi ini bisa dilakukan hampir di tiap shift. Kalau di kerja kan kadang ada yang 2 shift, ada yang 3 shift, masuk shift pagi atau shift sore atau shift malam. Kalau yang tingkat bahayanya tinggi atau riskan ya bisa jadi untuk tiap shift-nya dilakukan verifikasi. Tergantung kebutuhannya nanti. Nah, kemudian kita masuk ke klausul 4, yaitu konteks organisasi. Organisasi harus mengidentifikasi, mereview, dan mengupdate informasi terkait dengan isu internal dan eksternal yang relevan. Nah, organisasi ini harus paham nih konteks organisasi ya. Kan kalau isu itu ada isu dari dalam dan dari luar. Nah, nanti cakupan di isunya itu ada faktor positif dan negatif. Jadi tentunya isu itu ada yang memberikan dampak positif, ada juga yang memberikan dampak negatif. Ya. Contoh konteks yang perlu dipahami di dalam industri, isu apa saja sih ya, yang ada kaitannya ya umumnya ya, yaitu terkait dengan hukum, teknologi, kompetitif, pasar, budaya, sosial, lingkungan ekonomi. Kan sekarang ya udah banyak yang menggunakan teknologi ya, cyber security dan food fraud ini juga perlu dibuat rancangannya, apakah ada isu terkait dengan cyber security atau food fraud, food defense, intentional contamination, pengetahuan dan kinerja organisasi, dan mungkin masih ada beberapa konteks yang lainnya ya. Tergantung dari kebutuhan di industri tersebut, apakah ada isu dari hal-hal lain selain di sini juga bisa saja. Tapi secara umum ini menggunakan konteks-konteks tersebut. Nah, ini untuk contoh isu eksternal terkait dengan hukum. Isu positifnya, perusahaan sudah mempunyai izin atau sudah terdaftar BPOM, SIUP, TDP, dan NPWP. Ini positif ya bagi industri ya, karena kalau sudah terdaftar BPOM, punya SIUP, punya TDP, punya NPWP, berarti perusahaan itu jelas. Kemudian contoh lagi terkait dengan hukum, sudah memiliki sertifikat SNI yang wajib dipenuhi sesuai peraturan perundangan. Kemudian aturan pelabelan produk sudah terpenuhi, baik aturan pelabelan di Indonesia ataupun negara yang dituju. Ini untuk tujuan yang produk ekspor. Jadi tiap-tiap negara kan punya aturan perundangan masing-masing. Nah, kalau kita ada produk ekspor, ya kita harus mengikuti peraturan dari negara yang dituju untuk produk ekspor tersebut. Kemudian ini telah melakukan TERA sesuai peraturan perundangan untuk alat ukur yang digunakan sebagai pengukuran volume atau kuantitas produk. TERA itu apa sih? TERA itu mirip dengan kalibrasi ya. Jadi alat ukur yang digunakan, contohnya timbangan. Timbangan itu harus ditera, misal persyaratannya 1 tahun sekali harus ditera, ya harus dilakukan tera. Supaya apa? Supaya timbangan itu menunjukkan hasil yang benar. Kalau dia 1 ton, ya benar-benar 1 ton. Karena kalau untuk anak timbang, biasanya menggunakan load cell ya, bisa saja dia berubah dengan umur ya, ada umur berubah dia, sehingga perlu dilakukan tera. Contoh lagi, tera atau kalibrasi alat ukur ini termometer untuk misal ada proses pemanasan atau proses penggorengan.
Nah, supaya suhunya yang tertera di dalam alat itu sesuai, ya harus dilakukan kalibrasi atau tera. Kemudian isu negatifnya terkait dengan hukum. Beberapa produk masih on progress dalam pengajuan BPOM. Nah, kalau produk yang belum keluar keluar nomor dari BPOM-nya, ya jangan sampai produk itu beredar di pasar. Ya, ini jadi isu negatif karena produk tersebut jadi numpuk ya di gudang ya. Nah, itu negatif karena nanti cash flow-nya jadi nggak bagus kalau terlalu banyak inventory di dalam gudang. Kemudian isu eksternal lainnya terkait dengan konteksnya dengan teknologi, mesin proses. Contohnya ini untuk isu positifnya, mesin proses produksi sudah menggunakan teknologi terbaru untuk mempermudah proses produksi agar lebih efisien. Kemudian penggunaan fingerprint untuk akses ke beberapa restrict area. Jadi area-area terbatas menggunakan fingerprint, karena kalau menggunakan tombol, contohnya tombol untuk buka pintu, semua orang bisa mengakses area tersebut. Tetapi kalau dengan finger scan atau fingerprint, tidak semua orang bisa mengakses. Hanya orang-orang yang didaftarkan di alat tersebut. Dan pastinya juga personel tersebut secara skill-nya harus sudah teruji atau terlisensi ya. Kemudian untuk isu di teknologi juga, untuk positifnya penggunaan sistem SAP, Accurate, Zahir, atau yang lainnya. Ada banyak ya untuk sistem yang bisa digunakan. Ini untuk membantu dalam proses penerimaan produksi hingga pengiriman. Jadi stoknya ada berapa, produknya sudah jadi berapa, ini sudah terdokumentasi semuanya. Kemudian pengawasan menggunakan CCTV di area-area yang telah ditentukan berdasarkan resiko yang ada. Jadi kalau misal ada kejadian bisa ditelusur dari CCTV, tidak hanya dari dokumen saja ya, tetapi dari CCTV juga bisa ditelusur. Itu positifnya untuk isu ini. Kemudian isu negatifnya untuk teknologi, beberapa proses masih menggunakan sistem manual. Sistem manual yang dimaksud contohnya tuh penggunaan form, misal masih menggunakan form yang hard copy. Nah, ini juga bisa dikembangkan ke ini ya, ke sistem yang nggak perlu menggunakan hard copy, jadi lebih mudah, data juga bisa dibaca dengan lebih cepat. Kemudian konteks isu eksternal lagi, konteksnya kompetitif, harga produknya kompetitif. Nah, ini contohnya karena saya ambil di produk mie instan ya. Kalau harganya nggak kompetitif ya orang nggak mau beli lagi karena dapat murah ya kalau harganya kompetitif ya. Kemudian telah mendapatkan sertifikasi manajemen mutu, keamanan pangan, sistem jaminan halal, kosher, sistem manajemen lingkungan, atau sistem manajemen yang lain, misal proper yang dikeluarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Nah, ini juga kadang ada beberapa yang mempersyaratkan harus punya sertifikat proper. Nah, bisa jadi. Kemudian brand produk yang familiar sehingga dikenal oleh banyak orang. Ini juga isu positif kalau kompetitif. Kemudian lokasi pabrik yang strategis sehingga distribusi produknya bisa lebih efisien. Kemudian untuk contoh isu negatifnya, kualitas dan food safety produk perlu ditingkatkan kembali sampai dengan tidak ada komplain terkait isu keamanan dan mutu pangan. Nah, kalau untuk komplain-komplain ini kalau di pasar ya, sekarang sudah canggih ya, rata-rata menggunakan Android atau OS yang lain ya, selain Android ada juga ya. Bisa langsung online tuh komplain, ada isu mie instan A,
tercemar mikrobia misal. Nah, kan menjadi isu yang harus segera ditangani. Kemudian untuk contoh isu internal, ini terkait dengan konteks nilai-nilai, ini sudah ditetapkan nilai-nilai organisasi. Nah, ini masuk bisa juga dari kebijakan top manajemen atau bisa juga menjadi visi misi, bisa jadi. Ya. Jadi kalau di Indofood ini ada integrity, quality, and sustainability ya, atau IQS. Kemudian isu negatifnya karyawan belum seluruhnya memahami dan sadar. Nah, bagaimana cara menyadarkannya? Briefing, training, supaya karyawan itu paham apa sih visi misi atau tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian terkait dengan pengetahuan, terpenuhinya semua pengetahuan karyawan. Karyawan telah diberikan pengetahuan tentang teknologi proses, karyawan yang bekerja sebagai pemantau kontrol CCP dan OPRP telah diberikan pelatihan terkait. Kaitannya dengan soft skill dan hard skill-nya ya. Kemudian karyawan telah diberikan pengetahuan tentang food safety awareness, termasuk food defense, food fraud, serta allergen control. Nah, kemudian isu negatifnya terdapat training yang masih belum bisa dilaksanakan. Ini misal karena ini ya COVID sedang berkembang, sedang gencar-gencarnya pemerintah juga menerapkan pembatasan, training pun juga dibatasi. Nah, biasanya dengan metode online ini sudah mulai bisa dilaksanakan kembali ya. Nah, kalau untuk offline-nya ini yang benar-benar harus dibatasi. Mungkin kendalanya ke situ. Kemudian untuk terkait dengan budaya disiplin dalam bekerja baik, negatifnya belum semua karyawan menjalankan GMP dengan baik. Ya. Jadi misal, area tersebut harus menggunakan hairnet, tetapi karyawan menggunakan hairnet, tetapi belum sesuai dengan prosedur, rambutnya masih ada yang keluar dari hairnet-nya, itu belum baik dalam pelaksanaan GMP-nya. Kemudian konteks kinerja organisasi sudah menetapkan sasaran mutu dan KPI, Key Performance Index. Ya, jadi indeks pencapaian terhadap standar. Kemudian negatifnya ada sasaran mutu atau KPI yang belum tercapai. Klausul 4.2 memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan. Organisasi harus menentukan pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan dengan food safety management system. Ada beberapa ya pihak-pihak yang berkepentingan ya, contohnya customer, owner, karyawan, supplier, regulatory, komunitas atau asosiasi, dan masih banyak lagi ya. Kemudian persyaratan yang relevan dari pihak yang berkepentingan yang relevan dengan FSMS. Jadi organisasi juga harus mengidentifikasi, meninjau, dan memperbarui informasi terkait dengan pihak yang berkepentingan dan persyaratan dari pihak tersebut. Contohnya ke konsumen nih, ke customer, mempersyaratkan produknya harus bebas dari benda asing. Ya, di industri yang menghasilkan produk tersebut harus meniadakan benda asing di dalam produknya. Bagaimana caranya ya tergantung dari produk yang mau dihasilkan. Kemudian prosesnya apa saja sih yang memungkinkan bahaya itu muncul. Jangan sampai nanti bahaya itu muncul dari proses produksinya sehingga berpotensi produk itu jadi tidak aman. Nah, ini untuk contoh
kelompok yang berkepentingan, ini ada pelanggan. Persyaratan dan kebutuhan atas produk layanan pendukung untuk pelanggan dan operasi. Pelanggan mempersyaratkan kualitas produknya baik dan harganya kompetitif. Nah, identifikasi harapan yang akan datang, kepuasan pelanggan meningkat, aman untuk dikonsumsi dan ramah lingkungan. Ya, sudah mengarah ke ramah lingkungan juga ya. Kemudian risiko, menurunnya kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Kalau kualitasnya kurang bagus, kurang baik, maka tingkat kepercayaan terhadap kualitas produk tersebut pelanggan pasti juga akan mempertanyakan. Ya, sehingga untuk mencegah itu ya perlu dilakukan program perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Ya. Kemudian contoh yang kedua ini persyaratan pelanggan juga produk yang bermutu dan aman dikonsumsi. Ya. Kemudian harapannya kepuasan pelanggan meningkat, aman untuk dikonsumsi. Resikonya terjadi gangguan kesehatan. Kalau tidak aman kan bisa berpotensi untuk terjadi gangguan ya di kesehatannya. Ya, upayanya ya meningkatkan kualitas produk yang bermutu dan aman. Kemudian ada juga pihak yang berkepentingan itu karyawan. Ini internal di perusahaan ya. Persyaratannya kesejahteraannya terjamin, lingkungan kerjanya aman dan nyaman. Harapannya ya pasti kepuasan karyawan ya terkait dengan kesejahteraan dan juga keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Ya, resikonya apa sih kalau kesejahteraannya tidak dijamin, lingkungan kerja tidak aman atau tidak nyaman? Ya, menurunnya kinerja karyawan atau demotivasi atau bahkan ada yang mengundurkan diri. Itu resikonya. Kemudian program perbaikannya apa sih yang perlu dilakukan? Contohnya ini pertemuan rutin dengan perwakilan karyawan. Sehingga aspirasi dari karyawan itu bisa disampaikan ke manajemen. Kemudian ada program employee. Macam-macam ya ini program employee ini ya. Ada misal tour bersama-sama atau family gathering atau kegiatan bantuan sosial yang melibatkan karyawan atau juga bisa dengan mengadakan suatu pengajian akbar di dalam perusahaan bisa jadi. Kemudian relationship, nah ini lebih banyak ke ranahnya human resource ya, terutama di hubungan industrial. Supaya karyawan itu tetap nyaman dalam bekerja, bagaimana apa yang harus dilakukan, itu ada beberapa program-programnya. Kemudian persyaratan dari karyawan mendapatkan ilmu mengenai proses mutu keamanan pangan. Harapannya karyawan memperoleh pengembangan skill dan kompetensi. Nah, resikonya kalau tidak di training atau di briefing, tidak mendapatkan ilmu gitu, kompetensi karyawan tidak akan berkembang, stagnan dia, tidak akan bisa lebih baik lagi. Nah, program perbaikannya dengan training and development, briefing juga bisa. Kemudian ke klausul 4.3, menentukan ruang lingkup manajemen keamanan pangan. Ruang lingkup ini harus menentukan produk atau jasa, proses, dan lokasi produk yang termasuk dalam FSMS. Kemudian harus mencakup kegiatan, proses, produk, atau layanan yang dapat mempengaruhi keamanan pangan dari produk akhir, tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi. Nah, saat menentukan ruang lingkup, organisasi harus mempertimbangkan yang pertama tadi ya, isu eksternal dan internal. Yang kedua, persyaratan relevan terkait pihak yang berkepentingan. Ketiga, aktivitas, proses, dan produk.
Di klausul 4.4 sistem manajemen keamanan pangan, organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara, memperbarui, meningkatkan atau memperbaiki secara berkelanjutan FSMS, termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya. Ya. Ini contohnya untuk HACCP, ISO 22000, FSMS, dan masih banyak lagi ya, tergantung dengan bisnis prosesnya mau seperti apa. Itu tadi klausul 4, kemudian ke klausul 5 terkait dengan kepemimpinan. Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terkait FSMS. Yaitu dengan cara yang pertama, memastikan kebijakan dan sasaran mutu FSMS ditetapkan dan sesuai strategi bisnis organisasi. Memastikan integrasi persyaratan FSMS dalam proses bisnis organisasi. Memastikan ketersediaan sumber daya untuk FSMS. Mengkomunikasikan pentingnya FSMS yang efektif dan sesuai dengan persyaratan FSMS yang berlaku dan persyaratan pelanggan terkait dengan keamanan pangan. Kemudian memastikan bahwa FSMS dievaluasi dan dipelihara. Maksudnya dipelihara di sini dirawat ya, jadi kalau ada dokumen dia harus disimpan di mana, kemudian tidak boleh sembarang orang mengambil dokumennya. Ini yang dimaksud dipelihara di sini ya. Kemudian mengarahkan dan mendukung personil untuk berkontribusi pada efektivitas FSMS. Jadi tidak hanya tim manajemen keamanan pangannya saja yang getol membuat prosedur dan lain-lain, tetapi karyawan tidak mendukung, ya akan kurang baik juga di dalam industri tersebut dalam penerapan sistem manajemen keamanan pangan, sehingga semuanya harus satu visi, satu misi. Berikutnya, perbaikan berkelanjutan. Kalau di Toyota itu kita kenal kalimat Kaizen ya, Kaizen, continuous improvement. Kemudian yang ke-8, mendukung peran manajemen terkait lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan mereka sebagaimana hal itu berlaku pada bidang tanggung jawab mereka. Klausul 5.2.1 menetapkan kebijakan keamanan pangan. Manajemen puncak harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan keamanan pangan yang mencakup yang pertama tujuan dan konteks organisasi. Tujuan organisasi itu mau apa sih? Nah, itu harus ditetapkan dulu. Harus ditetapkan oleh manajemen puncak, top manajemen. Kemudian di delivery ke personel intern di industri, di manufacturing, untuk bisa diterapkan. Kemudian kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran FSMS, komitmen untuk memenuhi persyaratan, komitmen pada perbaikan berkelanjutan, komunikasi internal dan eksternal, kebutuhan untuk memastikan kompetensi FSMS. Jadi kalau sudah ditetapkan, dilaksanakan, juga perlu dikomunikasikan baik di intern maupun ke eksternal kalau ada lembaga-lembaga atau organisasi yang perlu dilakukan komunikasi. Ya. Dan ini juga perlu suatu adanya komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi selalu berkembang ya, tidak stagnan. Kemudian ke klausul 5.2.2 mengkomunikasikan kebijakan keamanan pangan. Ini tadi ya sudah saya sampaikan. Kebijakan keamanan pangan harus tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi, dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan di semua tingkatan dalam organisasi, tersedia bagi pihak yang berkepentingan yang relevan sebagaimana mestinya. Yang tadi ya saya sudah jelaskan ya. Kemudian klausul 5.3, peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi.
Manajemen puncak harus memastikan tanggung jawab dan wewenang untuk setiap personil yang relevan dengan FSMS ditetapkan, dikomunikasikan, dan dipahami di dalam organisasi. Tujuannya apa sih? Yang pertama, memastikan bahwa FSMS sesuai dengan persyaratan dokumen. Kemudian melaporkan kinerja FSMS ke manajemen puncak. Menunjuk tim keamanan pangan dan ketua tim keamanan pangan. Jadi ada ketuanya di tim itu, jadi tidak dibentuk tim saja tetapi tidak ada yang mengkoordinir juga nanti akan kacau ya, akan tidak sesuai dengan, bisa jadi tidak sesuai dengan rule yang seharusnya. Kemudian menunjuk personil dengan tanggung jawab dan wewenang yang ditentukan untuk memulai dan mendokumentasikan tindakan. Nah, personil yang ditunjuk pun juga harus kompeten, jadi tidak sembarang menunjuk personil. Nah, ketua tim keamanan pangan tadi sudah ditentukan ketua tim keamanan pangannya, kemudian tanggung jawabnya untuk ketua seperti apa. Ini yang pertama, memastikan food safety management system ditetapkan, diterapkan, dipelihara, dan diperbarui. Yang kedua, mengelola dan mengatur kerja tim keamanan pangan. Nah, ini tugas koordinasi ya. Kemudian memastikan pelatihan dan kompetensi yang relevan untuk tim keamanan pangan. Nanti untuk kompetensi ada di klausul 7.2. Kemudian melaporkan kepada manajemen puncak tentang keefektifan dan kesesuaian FSMS. Setiap personil memiliki tanggung jawab untuk melaporkan masalah terkait FSMS kepada ketua tim keamanan pangan. Jadi kalau ada masalah disampaikan ke ketua tim keamanan pangan, kemudian di tim FSMS itu akan membahas bagaimana solusinya untuk menangani masalah yang muncul. Mungkin klausul 5 dulu yang mau ditanyakan, dipersilahkan untuk adik-adik. Ada pertanyaan dari teman-teman? Sudah sampai ke klausul 5. Klausul 5 untuk dunia mungkin yang lebih banyak pertanyaan mungkin ya dari adik-adik. Ada mungkin yang mau bertanya? Ada enggak? Silahkan. Kayaknya belum ini, Pak. Pak, nanti bisa ditambahkan 10 menit lagi. Selanjutnya nanti kita bisa diskusi. Ngeten mawon gimana, Pak? Boleh, Bu. Siap, Bu. Nggih, siap. Oke, saya lanjutkan ya, Bu. Nggih, siap, Pak. Oke, kita masuk ke klausul 6, perencanaan. Klausul 6.1, tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Ya. Organisasi menentukan risiko dan peluang. Ya, timbangannya ya tadi ya ada isu konteks organisasi, tadi ada isu eksternal, ada isu internal, dan pihak yang berkepentingan. Nanti di klausul 4 semua ya, ini ruang lingkupnya. Tujuannya apa? Yang pertama, memberikan jaminan bahwa FSMS dapat mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, meningkatkan dampak yang diinginkan. Maaf, ini kebalik ya. Menekan dampak yang tidak diinginkan, kemudian meningkatkan dampak yang diinginkan. Oke. Kemudian yang ketiga, mencegah dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan. Yang keempatnya, mencapai perbaikan berkelanjutan. Kemudian klausul 6.1.2, organisasi merencanakan tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang. Tadi resiko dan peluang ada di istilah, nanti kalau mau dibaca. Oke, caranya seperti apa? Yang pertama, mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam proses FSMS. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas dari FSMS. Ya. FSMS ini bisa integrasi ke
sistem mana aja. Misal diintegrasikan dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, bisa jadi diintegrasikan ke situ. Atau diintegrasikan dengan sistem manajemen halal, boleh. Atau bisa diintegrasikan dengan sistem manajemen lingkungan, boleh jadi bisa diintegrasikan ke situ. Tetapi yang perlu ini ya evaluasi dari efektivitasnya. Jadi kalau sudah dibuatkan prosedurnya terkait dengan sistem manajemen keamanan pangan tetapi tidak efektif, ya itu perlu dilakukan evaluasi. Biasanya untuk evaluasi ini nanti ada manajemen review ya, atau peninjauan ulang manajemen terkait dengan sistem keamanan pangan. Nah, untuk waktunya tergantung dari kebutuhannya. Bisa dilakukan misal 3 bulan sekali atau tiap bulan biar selalu direview ya, tergantung kebutuhannya kalau itu. Kemudian ke klausul 6.1.3, tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang harus sesuai dengan dampak terhadap persyaratan FSMS, kesesuaian produk dan jasa, persyaratan pihak berkepentingan dalam rantai pangan. Nah, ini harus sesuai ya. Nah, ke klausul 6.2, sasaran FSMS dan perencanaan untuk mencapainya. Organisasi menentukan tujuan untuk FSMS pada fungsi dan level yang relevan. Tujuan sasaran FSMS harus yang pertama, konsisten dengan kebijakan keamanan pangan. Nah, kebijakan keamanan pangan dari top manajemen sudah dibuat, tetapi tim FSMS atau sistem yang diterapkan di industri tidak konsisten. Ya ini tidak boleh terjadi seperti itu juga. Kemudian dapat diukur. Jadi lebih ke kuantitatif ya untuk pengukurannya. Kemudian mempertimbangkan persyaratan keamanan pangan yang berlaku termasuk hukum dan persyaratan pelanggan. Kemudian dimonitor dan diverifikasi. Ada petugasnya yang memonitor, ada yang memverifikasi. Nah, selain itu juga tujuan dan sasaran dari FSMS ini juga harus dikomunikasikan supaya tidak hanya tim keamanan pangannya saja yang tahu, tetapi semua personel yang terlibat paham dan mengerti. Ya. Kemudian untuk FSMS-nya ini juga harus dipelihara dan diperbarui sebagaimana mestinya. Contohnya diperbarui itu kalau ada proses baru ya harus diperbarui. Kalau ada aturan dari Kementerian Kesehatan yang baru, itu juga harus disesuaikan. Ada persyaratan dari BPOM yang terbaru, nah itu juga harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Nah, ketika merencanakan bagaimana mencapai tujuan FSMS, maka organisasi menetapkan yang pertama apa yang akan dilakukan. Ya, mau melakukan apa sih di FSMS di industri ini? Kemudian sumber daya apa yang diperlukan? Perlunya apa saja? Apakah personilnya saja yang kompeten atau alatnya saja yang kompeten atau materialnya yang bagus, yang berkualitas, nah, itu perlu dianalisa terlebih dahulu. Oh, ternyata semuanya butuh personil yang kompeten, butuh mesin yang canggih dan dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar juga diperlukan. Kemudian materialnya yang bagus juga diperlukan, ya raw material ya, bahan baku yang sesuai dengan persyaratan bahan baku yang ditentukan oleh perusahaan dari tim keamanan pangan, ya apakah itu juga diperlukan? Kalau diperlukan ya harus dikontrol supaya raw material yang masuk itu sesuai.
Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Ya, jadi di bagian penerimaan raw material, siapa yang bertanggung jawab, kompetensinya seperti apa? Nah, itu perlu ditetapkan supaya tidak keliru ya. Kemudian kapan akan selesai? Kapan ini prosesnya akan diselesaikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan? Terakhir, bagaimana hasil akan dievaluasi. Nah, cara evaluasinya mau seperti apa? Apakah dengan metode eh, apa? Analisa lab dengan metode kuantitatif sehingga diketahui hasil analisa kimianya atau mikrobiologinya atau fisiknya, atau bisa dengan checklist pengamatan. Misal, oh warnanya harus merah seperti dengan gold standarnya atau standar bakunya. Kemudian perencanaan perubahan ini 6.3, apabila organisasi menentukan kebutuhan untuk perubahan pada FSMS, termasuk perubahan personil, perubahan sistem atau perubahan yang lainnya, ini harus terencana dan komunikasikan. Nah, tujuan untuk perencanaan ini juga organisasi harus mempertimbangkan tujuan perubahan dan potensi konsekuensi. Kemudian integritas FSMS yang berkelanjutan, ketersediaan sumber daya, alokasi atau relokasi tanggung jawab dan wewenang. Ya. Jadi kalau ada perubahan personil ya untuk personil penggantinya juga harus sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Masuk ke klausul 7, sumber Mungkin dukungan. bisa di stop dulu aja Pak, sampai ke klausul 6 dulu nggih Pak nggih. Oke. Oke, Bapak istirahat dulu Pak, minum-minum dulu. Oke, Bu. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak ini? Bisa dari yang semester 3, 5 maupun 7? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti saya tunjuk loh ini. Saya kasih pertanyaan sendiri. Ayo Mbak Syafa, biasanya aktif ini Mbak Syafa. Untuk pertemuan kali ini nanti saya selesaikan sampai klausul 7 dulu ya, Bu. Untuk Nggih, klausul Pak. 8 dan berikutnya mungkin di pertemuan berikutnya, Bu. Oh, ngaten. Nggih. Karena Baik, nanti Pak. yang klausul 8, 9, 10-nya untuk 8-nya lebih banyak ke penerapan di industrinya Oh, biar nanti ngaten. nggak confuse ya adik-adik Oh, semua. nggih, Ini nggih, mungkin nggih. di Baik. 1 sampai 7 ini lebih ke hal-hal yang bersifat umum biar teman-teman juga mengerti ini untuk ISO 22000 dulu, Bu. Nggih, siap. Berarti ini lanjut dulu sampai ke 7 mawon ya, Pak nggih. Baik, Bu. Oke, dipersilahkan, Pak. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih, Bu Retno. Untuk klausul 7, dukungan sumber daya, organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pembentukan, penerapan, pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan berkelanjutan dari FSMS dengan mempertimbangkan yang pertama, kemampuan atau kalau ada kendala dalam sumber daya internal yang tersedia saat ini, apakah ada kendala atau tidak, itu perlu dipertimbangkan. Nah, dengan adanya PPKM, apakah ada kendala terkait dengan penyediaan raw material? Nah, kalau yang sekarang mungkin ya yang lagi panas ini karena dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Nah, ini dampak lumayan ya kalau untuk penyediaan vaksin sangat dalam, misal contohnya seperti itu. Kemudian penyediaan bahan baku untuk perusahaan yang menggunakan terigu, nah,
dampaknya seperti apa, karena dari cukup. Kemudian kebutuhan akan sumber daya eksternal, itu tadi internal dan eksternal ya, ini perlu dipertimbangkan kemampuannya seperti apa. Bahkan nanti untuk kalau misal organisasi itu sedang dalam taraf pergantian generasi karyawan, sudah mulai pada pensiun. Nah, ini perlu dipertimbangkan untuk merekrut sumber daya manusianya, itu perlu persyaratan seperti apa? Apakah masih persyaratannya sesuai dengan karyawan yang dulu pernah direkrut, contohnya 20 atau 30 tahun yang lalu, atau perlu persyaratan yang lebih baru lagi, karena dengan berkembangnya teknologi pasti akan ada persyaratan-persyaratan yang lebih baru lagi. Kalau persyaratannya masih lama, ya bisa jadi nanti sulit untuk dikembangkan. Tetap berkembang tetap bisa, tapi untuk mengarah ke perkembangan yang signifikan mungkin akan menjadi kendala juga. Nah, kemudian terkait dengan personil, organisasi harus menetapkan dan menyediakan personil yang kompeten dan mengoperasikan dan memelihara FSMS. Kemudian terkait dengan infrastruktur, organisasi harus menyediakan sumber daya untuk penentuan, pembentukan, dan pemeliharaan infrastruktur yang memenuhi persyaratan FSMS. Infrastruktur ini dapat mencakup yang pertama lahan, posisi lahannya di mana, kemudian bangunan dan fasilitas terkait, bangunannya seperti apa, apakah perlu dinding permanen atau tidak perlu permanen, kemudian atapnya mau seperti apa. Nah, itu perlu dianalisa juga terkait dengan kebutuhan dari industri yang akan dijalankan. Kemudian contoh dari fasilitas ini ya, peralatan proses, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini mau seperti apa. Kemudian klausul 7.1.4 lingkungan kerja, organisasi harus menentukan, menyediakan dan memelihara sumber daya untuk pembentukan, manajemen dan pemeliharaan lingkungan kerja untuk mencapai kesesuaian dengan persyaratan di FSMS. Nah, lingkungan yang sesuai ini dapat berupa kombinasi antara faktor manusia dan faktor fisik. Seperti contohnya sosial, tidak boleh diskriminatif, suasananya tenang, kemudian psikologis, pencegahan stres dan kelelahan, kemudian fisik ada suhu, kelembaban, cahaya, dan juga kebersihan. Ya, jadi di industri ini juga perlu dilakukan pengujian terhadap tingkat stres dari karyawan, itu ada juga ya yang menerapkan seperti itu. Kalau di tempat saya kebetulan setiap tahun ada ya, hampir bersamaan waktunya dengan saat pengecekan kesehatan, medical check up. Kemudian yang fisik ini ada suhu. Contohnya di industri yang rentan terhadap mikrobial, produk susu ya contohnya. Contohnya di ruangan produksi maksimal suhunya 25 derajat Celcius, misal seperti itu maksimal, atau 20 derajat Celcius. Nah, kalau melebihi batas suhu 20 derajat Celcius ya harus segera ditangani supaya tujuan dari FSMS yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai. Kemudian kelembaban. Nah, kalau kebetulan di tempat saya ya, produk yang bubuk itu kelembabannya RH-nya maksimal 70%. Nah, kalau di atas 70% resikonya apa? Akan terjadi caking, gumpal dia. Gumpal sehingga produk tidak bisa digunakan. Nah, kalau sudah tidak bisa digunakan, maka akan terjadi pemborosan. Kalau ada pemborosan, maka biayanya akan naik, sehingga tidak efektif. Imbasnya apa nanti? Ya, ke harga jual produknya jadi dinaikkan. Kalau harga jual produknya dinaikkan,
konsumen yang akan berkurang karena waduh kok harganya jadi mahal gitu loh. Biasanya ke situ. Kemudian cahaya misal untuk bagian yang sortasi atau sortir dengan orang perlu pencahayaan minimal 50 lux misal. Nah, itu harus dilengkapi juga. Jangan nanti dikasih yang 20 lux pada nyortir matanya sakit semua kan, kasihan juga. Nah, kalau yang tidak perlu ketelitian 25 lux cukup. Nah, ya, contohnya seperti itu. Kemudian kebersihan juga harus dijaga supaya tidak menjadi faktor kontaminasi silang ke produk. Ya. Nah, ini contohnya untuk program perawatan mesin dan bangunan. Contohnya ini mesin-mesin produksi, ada mixer, cooker, cooling, mesin packing. Nah, ini perawatannya atau maintenance-nya, cek fungsinya, apakah masih normal atau tidak. Kemudian frekuensi pengecekannya perlu berapa lama? Oh, perlunya hanya mingguan saja, seminggu sekali. Nah, PIC-nya siapa? PIC-nya bagian teknik maintenance. Kemudian tindakan perbaikan jika tidak sesuai. Contohnya, oh coolingnya tidak bisa, suhunya harusnya 15 derajat Celcius, tidak bisa mencapai 15 derajat Celcius produknya dalam waktu standarnya 1 jam. Oh, itu tidak dapat mencapai 15 derajat Celcius, sudah 2 jam lebih. Nah, perlu diperbaiki apanya. Atau tercapai suhu 15 derajat Celcius, tapi standarnya 1 jam itu 1,5 jam baru tercapai. Nah, apakah ada perubahan-perubahan dari peralatan karena faktor umur mesinnya. Nah, itu perlu dilakukan maintenance. Kemudian contoh yang lain saringan atau screen ya. Saringan atau screen, cek kondisi saringannya. Saringannya perlu yang mesh berapa? Apakah mesh untuk tepung mesh 60 contohnya, mesh 60 cukup atau harus mesh 80 supaya RM yang digunakan, raw material yang digunakan itu benar-benar halus. Nah, gantung kebutuhannya untuk produk tepung. Frekuensi pengecekan saringannya. Nah, ini bulanan cukup karena tidak pernah terjadi kerusakan saringan contohnya. Karena untuk menentukan frekuensi ini juga berdasarkan historis ya, jadi tidak asal-asalan menentukan, oh bulanan saja cukup, dasarnya dari mana, itu yang perlu dipertanyakan. Kalau selama 3 tahun tidak pernah terjadi kerusakan saringan, ya mungkin bisa beralih, nanti bisa juga pengecekannya frekuensinya tahunan. Atau pernah terjadi kerusakan di bulan ke-6, nah, pengecekannya berarti perlu pendekin lagi waktu pengecekannya. Kemudian PIC-nya siapa? Oh, bagian maintenance. Kemudian tindakan perbaikan apa yang dilakukan jika tidak sesuai. Kalau screen-nya bolong, harusnya mesh 80 tapi ada lubang di situ jadi ukuran 2 cm contohnya, nah kan jadi nggak sesuai ya. Nah, itu perlu dilakukan penggantian screen. Contoh lagi ini ada alat atau mesin metal detektor, magnet bar, kemudian ada pengolian ya, lubrikasi, bangunan, transportasi, dan IT. Ini contohnya. Kemudian pengontrolan lingkungan kerja, lokasinya, ditentukan dulu lokasinya, ruang persiapan bahan baku atau ingredient, parameter kontrolnya, suara, suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya. Suara maksimal berapa desibel. Kalau misal maksimal 80 desibel, ternyata di ruang persiapan bahan baku ini karena bahan bakunya keras, ada grinder di situ, kemudian suaranya bising di atas 90 desibel, contohnya standarnya 80 desibel, tetapi
di ruangan tersebut setelah diukur menggunakan alat ukur yang terkalibrasi 90 desibel. Apa yang perlu dilakukan tindakan perbaikannya? Nah, frekuensinya berapa lama sekali dalam pengecekannya ditentukan. Oh, 90 desibel. Sehingga orang yang di situ harus menggunakan earmuff atau earplug atau alat peredam di telinganya, alat apa? Alat ya kayak earplug dan earmuff ya untuk mengurangi kebisingan yang masuk ke dalam telinga manusia. Atau bisa dimodifikasi mesinnya sehingga mesin tersebut tidak terlalu bising. Contohnya diberikan insulasi atau dipasang damper supaya tidak terlalu bising. Nah, itu bisa dilakukan beberapa alternatif supaya si kebisingan dari suara mesin grinder tersebut tidak melebihi batas atau standar dari kebisingan yang dipersyaratkan. Kemudian terkait dengan suhunya, contoh ini di lokasi penyimpanan bahan baku contohnya, suhunya harus di bawah 20 derajat Celcius. Nah, itu juga harus dikontrol. Atau di area penyimpanan finish product tidak perlu disimpan di suhu dingin atau bisa disimpan dengan suhu normal tergantung dengan kebutuhannya ya. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk klausul 7.1.5 unsur-unsur yang dikembangkan secara eksternal dari FSMS. Ketika organisasi menetapkan, mempertahankan, memperbarui, dan meningkatkan FSMS dengan menggunakan elemen FSMS yang dikembangkan secara eksternal, termasuk PRP dan Hazard Control Plan, nanti di klausul 8.5.4. Sebentar ya Bu, saya minum dulu. Monggo lho Pak. Udah dari Ya, Bu. tadi ngomong terus. Iya Bu. Oke. Organisasi harus memastikan elemen yang disediakan dikembangkan sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan lokasi, letak, proses, dan produk organisasi, dan secara khusus disesuaikan dengan proses dan produk organisasi oleh tim keamanan pangan, diimplementasikan, dipelihara, dan diperbarui seperti yang dipersyaratkan, disimpan sebagai informasi terdokumentasi. Jadi semuanya juga harus didokumentasi, harus dipelihara, harus diperbarui. Kemudian klausul 7.1.6 kontrol proses, produk atau jasa yang disediakan secara eksternal. Organisasi harus menetapkan dan menerapkan kriteria untuk evaluasi, seleksi, pemantauan kinerja, dan evaluasi ulang penyedia proses, produk dan atau jasa eksternal. Kemudian organisasi juga harus memastikan komunikasi persyaratan yang memadai kepada penyedia eksternal, memastikan bahwa proses, produk, atau jasa yang disediakan secara eksternal tidak mempengaruhi kemampuan organisasi untuk secara konsisten memenuhi persyaratan FSMS. Yang keempat, menyimpan informasi terdokumentasi dari kegiatan-kegiatan tersebut dan setiap tindakan yang diperlukan sebagai hasil evaluasi dan evaluasi ulang. Contoh ini di form daftar supplier atau provider eksternal yang disetujui, form evaluasi supplier atau provider eksternal ya yang disetujui ya. Nah, ini harus didokumentasi dan diinformasikan. Jangan nanti supplier, kan ada penilaian supplier ya, untuk penilaian supplier, supplier A, B, C, D, E contohnya. Kalau yang supplier A bahan bakunya sering di-reject, frekuensinya berapa dalam 1 bulan itu berapa kali, sehingga penilaiannya nanti berapa. Sedangkan supplier B tidak pernah bahan bakunya itu dilakukan penolakan.
atau tetapi supplier B dalam pengiriman jadwalnya 3 minggu sekali hanya datang mohon maaf, jadwalnya seminggu 3 kali kedatangan hanya datang 2 kali dalam seminggu. Nah, itu nilainya jadi berkurang juga. Kemudian klausul 7.2 terkait dengan kompetensi, organisasi harus memastikan standar kompetensi. Ya. Ini standar kompetensi harus ditetapkan. Personil kompeten atas dasar bisa jadi dari pendidikan, atau dari pelatihan, atau pengalaman yang sesuai. Kemudian tim FSMS dari multidisiplin ilmu. Tujuannya kalau misal tim FSMS itu karena terkait dengan keamanan pangan harus dari teknologi pangan atau teknologi hasil pertanian atau ilmu dan teknologi pangan. Itu nanti akan kesulitan sendiri juga dari tim FSMS. Jadi perlunya multidisiplin ilmu ini supaya bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda juga. Contohnya dari di tim FSMS itu ada dari lulusan teknik mesin misal, supaya tahu nih untuk menghasilkan produk yang bagus persyaratannya saya dari orang yang multidisiplin ilmunya teknologi pangan harus food grade. Kalau material bahan mesinnya yang keras dari stainless steel. Nah, stainless steel juga ada beberapa tipe ya. Kalau yang food grade di tipe 316. Nah, itu persyaratan dari orang yang multidisiplin ilmunya pangan. Kemudian teknik mesin nih, gimana caranya peralatan atau mesin yang kontak dengan produk harus SS316. Nah, mereka yang mengembangkan. Contohnya itu keuntungannya kalau tim FSMS itu dari multidisiplin ilmu. Ada lagi dari bagian human resource tadi ya, untuk menghasilkan produk yang bagus, kalau personil yang menjalankannya yang tidak kompeten, itu juga akan berdampak kurang bagus terhadap industri tersebut atau produk yang dihasilkan dari industri tersebut. Nah, kemudian organisasi juga harus memastikan jika memungkinkan mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan dan mengevaluasi tindakan yang diambil. Simpan informasi terdokumentasi. Nah, ini terkait dengan kompetensinya. Ya. Jadi personil tertentu ya kalau sudah ada dokumennya ya harus disimpan dengan baik. Kemudian klausul 7.3, kepedulian, organisasi harus memastikan seluruh personil peduli terhadap kebijakan keamanan pangan, sasaran FSMS yang relevan dengan tugasnya, kontribusi individual terhadap efektivitas FSMS, implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan FSMS. Nah, ini awareness ya, awareness personil terhadap kebijakan maupun dengan FSMS yang sudah ditetapkan. Ini contoh kompetensi karyawan. Kompetensi setiap karyawan dibuat mulai dari presidir sampai dengan operator pelaksana. Contoh ini kompetensi dari seorang manajer quality control atau quality assurance. Minimal S1 teknologi pangan, teknik pertanian, teknik kimia. Ya. Atau pengalaman minimal 2 tahun. Kemudian kalau dari D3 kimia atau SMK kimia minimal pengalaman di bidang yang sama 4 tahun. Memahami dan mengerti tentang proses quality control dan quality assurance, memahami FSMS, ISO 22000-2018 dan penerapannya. Nah, ini ya. Jadi semoga nanti dengan kita belajar ISO 22000-2018, adik-adik semua juga sudah mengerti ada sistem yang digunakan untuk menjadi pedoman bagi sistem manajemen keamanan pangan. Kemudian mampu mengoperasikan perangkat komputer, memahami dan mengerti tentang analisa-analisa fisik, kimia, dan mikrobiologi. Ini contoh kompetensi karyawan. Kemudian komunikasi, organisasi menetapkan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan FSMS, termasuk apa yang harus dikomunikasikan.
kapan dikomunikasikan, dengan siapa berkomunikasi, siapa yang harus berkomunikasi. Ini prinsip komunikasi ya. Kalau tidak ada yang diajak komunikasi, ya buat apa perlu dikomunikasikan. Ya. Kemudian komunikasi eksternal, dan pastikan bahwa informasi yang memadai dikomunikasikan secara eksternal dan tersedia untuk pihak yang berkepentingan. Organisasi harus menetapkan menerapkan komunikasi yang efektif dengan penyedia dan kontraktor eksternal, contohnya. Kemudian dengan pelanggan atau konsumen, dengan otoritas hukum dan peraturan dari pemerintahan ya biasanya kalau ini. Kemudian organisasi lain yang berdampak pada terpengaruhnya efektivitas atau pembaruan FSMS. Personil yang ditunjuk memiliki tanggung jawab dan wewenang yang ditentukan untuk melakukan komunikasi eksternal dari setiap informasi mengenai keamanan pangan. Jadi selain orangnya paham tentang keamanan pangan, personil yang ditunjuk itu juga harus pintar dalam komunikasikan sehingga apa yang dia komunikasikan dipahami oleh pihak eksternal. Nah, informasi peroleh dari komunikasi eksternal harus dimasukkan sebagai masukan di tinjauan manajemen review nanti di klausul 9. Kemudian bukti komunikasi eksternal harus disimpan sebagai informasi terdokumentasi. Contohnya komunikasi eksternal provider dan kontraktor, penanggung jawabnya bagian manajer pembelian. Bentuk rekamannya apa? Contohnya ini, order pembelian, mail atau surat atau yang lainnya tergantung dengan kebutuhannya ya. Kemudian distribusi rekamannya, permintaan order. Contohnya. Kemudian contoh lagi komunikasi eksternal ini pihak berwenang dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya di BPOM atau Kemenkes. Siapa penanggung jawabnya di perusahaan? Manajer QA yang bertanggung jawab atau manajer QC. Dan juga ketua tim keamanan pangan. Nah, belum tentu juga nanti manajer QA yang menjadi ketua tim keamanan pangan. Nah, kemudian bentuk rekannya, bentuk dokumentasinya seperti apa? Surat, laporan, atau rapat, atau email, atau yang lainnya boleh boleh yang lain. Kemudian distribusi rekaman ke semua dokumen. Nah, ini contoh komunikasi eksternal. Kemudian komunikasi internal, organisasi harus menerapkan, dan memelihara sistem yang efektif untuk mengkomunikasikan masalah yang berdampak pada keamanan pangan. Untuk menjaga keefektifan FSMS, organisasi harus memastikan bahwa tim keamanan pangan mendapatkan informasi secara tepat waktu terkait perubahan. Contohnya perubahan produk, atau perubahan raw material, atau perubahan supplier jasa, perubahan sistem dan peralatan proses produksi, tempat produksinya berubah, lokasi peralatannya berubah, lingkungannya juga berubah. Nah, ini perlu segera diinformasikan ke tim keamanan pangan supaya bisa dilakukan tinjauan manajemen. Program pembersihannya atau sanitasinya berubah. Contohnya dari penggunaan bahan sanitizer, ya, bahan sanitizernya yang awalnya cukup dengan konsentrasi 200 ppm harus ditingkatkan menjadi 250 ppm. Kenapa harus ditingkatkan? Tentunya ada validasi terlebih dahulu. Validasi, memang harus menggunakan 250 ppm. Dan juga persyaratan terkait dengan penggunaan bahan sanitizer juga harus dipertimbangkan juga. Kemudian pengemasan, penyimpanan, dan sistem distribusi kalau ada perubahan juga harus dikomunikasikan. Kompetensi atau alokasi tanggung jawab dan otorisasi. Nah, contohnya Kepala Departemen Bagian Produksi berubah dari Bapak A menjadi Bapak B. Nah, itu juga harus dikomunikasikan supaya tim keamanan pangan segera menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan dari FSMS.
Kemudian persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Ya, dari pemerintahan ya kalau ada perubahan ya segera harus dievaluasi bagaimana kaitannya terkait dengan dampaknya terhadap proses atau produk yang dihasilkan. Kemudian pengetahuan terkait bahaya keamanan pangan dan tindakan pengendalian ini juga harus diinformasikan ke tim keamanan pangan. Pelanggan, sektor, persyaratan lain yang diamati oleh organisasi, pertanyaan dan komunikasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan, keluhan dan peringatan yang mengindikasikan bahaya keamanan pangan yang terkait dengan produk akhir, kondisi lain yang berdampak pada keamanan pangan. Nah, banyak ya yang harus diinformasikan ya terkait dengan keamanan pangan. Kemudian tim keamanan pangan harus memastikan bahwa informasi ini disertakan ketika memperbarui FSMS. Manajemen puncak harus memastikan bahwa informasi yang relevan dimasukkan sebagai masukan untuk tinjauan manajemen. Ini contoh untuk komunikasi internal. Contohnya ini di bahan baku, produk jadi atau produk baru. Penanggung jawabnya adalah bagian riset and development, atau ada yang menyebutnya product and development, atau yang lainnya ya, tergantung dari industrinya mau menamakan departemennya apa. Kemudian bentuk rekamannya spesifikasi atau standar, email atau surat. Distribusi rekamannya ke bagian pembelian atau produksi atau QC atau MR. Contohnya. Kemudian komunikasi internal, contoh tadi di program cleaning dan sanitasi, penanggung jawabnya bagian QA. Bentuk rekamannya form cleaning, distribusi rekamannya ke bagian FSTL, quality assurance, dan produksi. Kemudian informasi terdokumentasi, persyaratan standar, kebutuhan keefektifan FSMS, informasi terdokumentasi dan persyaratan keamanan pangan yang dipersyaratkan oleh otoritas hukum, regulator, dan pelanggan. Kemudian 7.52 membuat dan memperbarui, ini untuk dokumen ya, pembuatan dan pembaruan dokumen, harus memastikan identifikasi dan deskripsi, judulnya, tanggalnya, penulisnya, nomor referensinya, kalau ada ya harus dicantumkan di situ. Kemudian format, review dan persetujuan untuk kecocokan dan kecukupan. Kemudian masuk ke klausul 7.5.3, pengendalian informasi terdokumentasi. Informasi terdokumentasi diperlukan oleh FSMS dan dokumen harus dikontrol untuk memastikan yang pertama tersedia dan sesuai untuk digunakan, di mana dan kapan diperlukan. Nah, kemudian dokumen itu juga harus dilindungi secara memadai, ya, didokumentasikan ya, biar aman. Disimpan dokumennya supaya aman. Kemudian untuk mengontrol informasi terdokumentasi, organisasi harus melakukan pengendalian kegiatan, contohnya di distribusi, akses pengambilannya, penggunaannya, penyimpanannya, pengendaliannya, perubahannya kalau ada perubahannya, retensi dan disposisi kalau ada, itu harus semua dikontrol, didokumentasikan. Ini klausul 8, mungkin untuk klausul 8 di pertemuan berikutnya ya, Bu Retno. J, siap Pak. 8, 9, 10, karena yang 8 nanti Bu, paling banyak kaitannya dengan industri. Baik, terima kasih Pak Helmi atas paparannya. Untuk teman-teman silahkan menanyakan apabila ada pertanyaan terkait dengan ISO 22000 ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ini, saya yang akan bertanya loh. Ya. Mungkin bisa kuis terlebih dahulu nggih Pak, sebentar. Ini tadi kan Pak Helmi sudah menyampaikan tentang ISO 22000 ya. Yang disampaikan Pak Helmi tadi kan di ISO 22000 yang lama itu kan tahun 2015. Yang tahun baru kira-kira tahun berapa ya? Mbak Intan Rizky. Oh, Mbak Safa berapa?
2018 benar ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Oke, Versi siap. lamanya 2005, Bu. Tahun Oh, 2005, versi 2005 ya? barunya 2018 ya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Safa. Lalu next kuisnya, ya, tadi kan ada disingkat terkait dengan FSMS. Kepanjangan dari FSMS apa ya? Siapa ini yang bisa jawab? Kepanjangan. Oh, boleh Mbak Safa, nanti dapat 2 kali. Dapat 2 door prize. Dapat 2 door prize ini. Benar nggih Pak nggih? Iya, betul, Bu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Safa. Mbak Safa mungkin ada pertanyaan untuk Pak Helmi? Oh, pertemuan selanjutnya. Oke, ini tadi dari Pak Helmi sudah menyampaikan kaitannya dengan ISO ya, dari leadership sampai ke support. Nah, ini termasuk plan-nya nggih Pak nggih. Apa sih tadi? Plan dari FSMS begitu. Nah, tadi ada beberapa terkait dengan food fraud sama food defense. satunya Pak. Oh, itu apa Food sih Pak defense. sebenarnya? Perbedaannya apa Pak untuk food fraud sama food defense itu? Kalau boleh disampaikan. Oke, Bu. Jadi untuk food fraud itu bahayanya terhadap pangan. Kemudian kalau defense itu bagaimana pencegahan supaya tidak terjadi penyimpangan ya, Bu. Kadang kan personil yang agak susah ya, Bu, contohnya. Yeah. Personil kalau dia secara psikologisnya kurang bagus, nanti bagaimana cara menghindari supaya dia tidak berlaku curang contohnya, Bu. Nah, itu kan bisa juga dengan, kalau di tempat saya contohnya dengan CCTV, jadi supaya kerjanya sesuai dengan prosedur seperti itu, Bu. Itu ke arah defense-nya. Oke Pak, sepertinya Kalau food iya, fraud-nya lebih ke bahayanya ya, Bu. Kan bahaya ada ke pangan alergen, gitu. ada bahaya kimia, mikrobiologi, dan lain-lain. Satu lagi pertanyaan dari saya ya Pak. Oke, silakan, Bu. Tapi ini di luar ISO. Sebenarnya ini kan masih beberapa masih semester awal ya. Nah, mungkin bisa diceritakan terkait dengan divisi-divisi yang ada kayak misalnya QA, QC, terutama untuk yang berkaitan dengan lulusan THP, Pak. Kira-kira lulusan THP ini bisa masuk ke divisi apa saja seperti itu, dan mungkin bisa diceritakan kompetensi apa sih yang harus kita punyai untuk misalnya meng-apply di formasi tersebut. Seperti itu, Pak. Supaya kami juga bisa mempersiapkan teman-teman ini menuju ke sana. Seperti itu. Mungkin bisa cerita sedikit ya, Pak ya? Baik, Bu. Boleh, Bu, boleh, Bu. Jadi untuk kalau di tempat saya ya, Bu, ini, Bu. Pak. Tempat saya kalau untuk level manajerial, level manajemen, ini dikepalai oleh factory manager atau kepala pabrik, factory manager. Kemudian di bawah factory manager nanti ada beberapa departemen. Ya. Yang pertama ada Human Resource Department, kemudian Accounting Department, kemudian Production Department, ada lagi Quality Control Department, Teknik Department, kemudian Warehouse Department. Itu yang di manufakturnya. Kemudian kalau untuk level di top management dan head office,
Itu ada yang pertama kepala divisi ya, kepala divisi, kemudian ada beberapa manajer-manajernya, nanti di bagian accounting, ada bagian manufacturing, kemudian ada bagian technician di head office-nya. Nah, kemudian ada juga satu lagi di product development and quality control. Nah, di PDQC ini dipecah lagi. Kalau yang technician departemen, kemudian accounting departemen, itu tetap jadi satu. Manufacturing tadi ya, yang manufacturing nanti ke bawahnya ada factory manager dan lain-lain tadi. Kemudian di PDQC, di Product Development and Quality Control, ada QC itu sendiri, Quality Control, kemudian QA, Quality Assurance, kemudian ada Departemen Product Development. Nah, nanti di bawahnya itu ada masing-masing personilnya ya, ada staff-staffnya banyak di situ. Nah, kaitannya dengan lulusan teknologi pangan nanti bisa masuk di PDQC. PDQC secara keseluruhan ya, ada QC, ada QA, ada apa tadi? Product development. Nah, itu bisa masuk untuk lulusan pangan. Kemudian di manufacturing-nya sendiri bisa nanti ke factory manager-nya atau kepala pabriknya. Bisa masuk nanti di production-nya, bisa masuk di quality control-nya, atau bahkan yang masuk ke bagian warehousing juga ada lulusan pangan. Nah, yang di luar itu ya kayak di luar ilmu pangan ya, itu ada teknik, accounting, itu di luar pangan. Kemudian mungkin di bagian QA itu juga kan dipecah banyak juga ya Bu ya. Ada yang bagian analisa kimia, analisa fisik, analisa mikrobiologi, itu dipecah-pecah juga. Jadi kalau untuk analis kimia bisa mengambil dari teknologi pangan atau dari teknik kimia juga bisa Bu. Dari teknik kimia dan teknologi pangan biasanya Bu yang diambil. Kalau fisik biasanya dari teknologi pangan, analisa fisik, analisa mikrobiologi juga biasanya ambil teknologi pangan dan mungkin dari lulusan MIPA biologi juga bisa masuk ke situ, Bu. Kemudian untuk persyaratan apply ke perusahaan ya sebenarnya umumnya ya Bu, berdasarkan lulusannya, akademiknya sesuai atau tidak, kemudian bisa jadi nanti IPK-nya, IPK dari mahasiswa tersebut lulusnya dengan IPK berapa, mungkin juga bisa juga disertakan di persyaratan, tapi belum tentu ya Bu, belum tentu semuanya mempersyaratkan itu. Kemudian tentunya kemampuan komunikasi dari adik-adik semua, karena kan untuk posisi-posisi jabatan tertentu yang dia harus memanage orang, dia harus bisa juga menyampaikan informasi ke departemennya, ke bagiannya. Jadi mungkin beruntung ya bagi adik-adik yang ikut organisasi di kampus, ya monggo silahkan dikembangkan. Yang tidak juga jangan berkecil hati, bisa dikembangkan juga organisasi lainnya juga. Itu menjadi kemampuan soft skill dari adik-adik. Jadi tidak hanya pinter di teknologi pangannya, tetapi juga dalam berkomunikasi juga perlu dilatih juga supaya bisa. Nah, kemudian kalau untuk apply ke perusahaan ya tadi apply ke perusahaan ya nanti tergantung dari lowongannya juga bagian mana. Jadi tidak mesti tiap tahun ada atau tiap 2 tahun sekali ada, nanti tergantung dari kebutuhan dari perusahaan. Nah kebetulan tahun ini ada perekrutan nih Bu di divisi saja, kalau memang nanti berkenan bisa saya share ke Bu Retno juga, barangkali ada dari lulusan Univet yang mau mencoba apply ke gabung dengan kita, nanti
semoga bisa berhasil gabung juga, Bu. Nanti saya kirim juga, Bu, untuk istilahnya brosurnya ya, Bu, dari Oh, bagian iya. HR saya sudah ada sih, nanti saya bisa japri ke Bu Retno. Saya Ya, kirim ke siap. Bu Retno. Aduh, terima kasih banyak ya Pak, sudah banyak dibantu ini. Sama-sama, Bu Retno. Sebenarnya saya ini pengampu manajemen dan pengendalian mutu, Pak. Ya, Oh ya. sebenarnya ada juga ISO, cuman karena banyak sekali klausulnya, saya tuh bingung menyampaikan, Pak. Terus akhirnya saya cuman kasih yang GMP dan sanitasi menuju ke HACCP-nya saja. Oh ya. Jadi memang untuk ISO ini hanya sebatas wawasan seperti itu, Pak. Ya. Karena memang banyak sekali. Iya, banyak sekali. Ini saya Klausulnya terbantu, sekarang Pak. 10 klausul ini, Bu, yang 2018. J. Kalau mau penerapan yang sistem FSSC, nanti ada ISO TS juga. Waduh. Nggih, Pak. Bu, Waduh, saya kalau boleh tahu untuk lulusan dari Univet sudah ada yang ini ya, Bu, yang lulus juga ya, Bu. Maksudnya sampun, Pak. untuk pembukaan jurusannya udah beberapa tahun yang lalu ya? Iya, sudah kami berdiri 93, Pak. Oh, udah. Kalau teknologi pangannya sendiri sudah ini juga ya? Sudah. Cuman ya memang waktu itu masih rintisan-rintisan sehingga serapan lulusannya belum 100% ke industri atau linear dengan kompetensi THP-nya. Beberapa ada yang jadi guru, terus dinas pertanian tapi bukan di THP seperti itu. Oh, baik, Bu. Nanti semoga ada yang bisa nyantol ya, Bu ya. Nggih, amin Pak. Terima kasih banyak ya Pak nggih bantuannya. Sama-sama, Bu. Nggih. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini kita sudah bonusnya banyak loh ini dari Pak Helmi. Ya, sudah dikasih materi, dikasih contoh. Sudah lengkap sekali ini Pak. Sama-sama, Bu. Mungkin karena ini hari Sabtu, teman-teman udah nggak fokus ya. Ya Gak apa-apa, begini Bu. Pak. Mungkin di klausul 8 nanti, Bu, mungkin yang banyak pertanyaan, Bu. Oke. Karena nanti langsung ke aplikasi di industrinya banyak di yang klausul 8, Bu. Baik. Teman-teman ada pertanyaan tidak ini? Karena waktu sudah menunjukkan jam 11.14. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri dulu nggih Pak untuk pertemuan hari ini. Nggih, Bu. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya mulai klausul 8 dan juga nanti ada tambahan sistem jaminan halal nggih. Nggih, Bu. Terima kasih banyak Pak Helmi. Ini kami sudah diberikan pengetahuan yang mungkin tidak bisa kami temukan di luar nggih. Kami sangat beruntung sekali mengundang